Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Irfan dengan NPM 25351077. Baik, di sini saya akan menjelaskan program manajemen gudang. Yang pertama itu dari flowchart dulu. Pertama itu mulai. Simbol mulai ini pertama kali dijalankan, lanjut ke inisialisasi data gudang. Itu ada 3 barang Jumi, yaitu ada beras premium, minyak goreng, susu kaleng. Jumlah barang di sini ada 3. Data Jumi dibuat supaya saat program dijalankan sudah ada data yang bisa langsung diuji tanpa harus di-input dari awal. Selanjutnya itu tampilkan menu utama. Yang pertama itu ada barang masuk, kedua ada barang keluar, ketiga pencarian barang, keempat itu notifikasi stok minimum, yang kelima itu laporan expire, yang keenam itu laporan seluruh stok, dan yang ketujuh keluar. Lanjut, di sini ada percabangan menu. Yang pertama itu ada barang masuk. Jika pengguna memilih menu 1, maka program masuk ke proses barang masuk. Langkah-langkahnya, pengguna memasukkan kode barang, program mengecek apakah kode barang sudah ada. Jika iya, artinya barang tersebut sudah terdaftar. Program hanya meminta jumlah stok tambahan. Kemudian stok lama ditambahkan dengan stok baru. Setelah itu muncul pesan bahwa stok berhasil ditambahkan. Contohnya itu stok lama misalnya 20 ditambah 5, maka stoknya menjadi 25. Jika tidak, artinya program meminta nama barang, stok awal, batas stok minimum, tahun expired, kemudian data disimpan ke array gudang. Jumlah barang bertambah 1, lalu memunculkan pesan bahwa barang berhasil didaftarkan. Yang kedua itu jika memilih menu 2, barang keluar, program meminta kode barang, kemudian mencari barang tersebut di dalam array. Jika barang ditemukan, program menampilkan nama stok barang, nama barang, stok saat ini, kemudian pengguna memasukkan jumlah barang yang keluar. Setelah itu program mengecek apakah jumlah yang keluar melebihi stok. Jika jumlah keluar lebih besar dari stok, program menolak transaksi karena stok tidak boleh menjadi negatif. Misalnya stoknya 10, yang dikeluarkan 15. Program menampilkan transaksi gagal. Jika jumlah jumlah keluar masih mencukupi, program mengurangi stok. Misalnya stoknya ada 20, barang yang keluar itu ada 7, jadi stoknya jadi 13. Kemudian muncul pesan program stok berhasil. Selanjutnya itu ada menu 3, pencarian barang. Jika memilih menu 3, program meminta menggunakan masukkan kode barang atau nama barang. Kemudian program melakukan pencarian ke seluruh data gudang. Jika ditemukan, program menampilkan informasi lengkap, kode barang, nama barang, terus ada stok minimum, tahun expire. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan barang tidak ditemukan. Selanjutnya itu ada nomor 4, notifikasi stok minimum. Pada menu ini program tidak meminta input. Program langsung memeriksa seluruh barang, kemudian membandingkan stok lebih besar sama dengan stok minimum. Jika kondisi benar, program memberikan peringatan, misalnya stoknya 4, stok minimumnya 10. Karena 4 lebih besar dari 10, maka barang dianggap kritis. Program akan memberi notifikasi agar segera melakukan restock. Jika tidak ada barang kritis, program menampilkan semua stok aman. Selanjutnya itu yang kelima, laporan expire. Menu ini mengecek apakah ada barang yang sudah melewati tahun kadaluarsa. Program membandingkan tahun expired lebih kecil dari tahun sekarang gitu. Pada program ini tahun sekarang 2026 misalnya. Terus kita barangnya ada susu kaleng, expirednya itu 2024, karena 2024 lebih kecil dari 2026, maka barang tersebut dianggap expired. Program akan menampilkan barang yang sudah kadaluarsa. Jika tidak ada barang expired, program menampilkan tidak ada barang kadaluarsa. Selanjutnya laporan seluruh stok.
Menu ini menampilkan seluruh isi gudang. Data yang ditampilkan adalah kode barang, nama barang, stok minimum, tahun expire. Semua data ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca. Selanjutnya itu penjelasan menu keluar. Jika pengguna memilih 7, program menampilkan pesan program selesai, terima kasih. Kemudian perulangan berhenti dan program selesai. Oke, baik, selanjutnya kita ke codingannya. Pertama kita membuat library dulu. String Iomanip. Nah, string ini digunakan untuk proses input dan output. String ini digunakan agar kita dapat menggunakan tipe data string. Iomanip ini digunakan agar tampilan tabel menjadi rapi. Contohnya set wave agar setiap kolom itu memiliki lebar yang sama gitu. Selanjutnya kita membuat struct barang. Itu ada string kode, string nama, integer stock minimum. Terus yang di terakhir itu ada integer XP tahun. Coba kita lihat di ini. Oke. Lanjut kita ke codingannya. XP tahun. Baik, struk barang ini digunakan untuk menyimpan data setiap barang, yaitu kode, nama, stok minimum, dan tahun expire. Selanjutnya kita akan membuat array gudang. Itu ada barang gudang. Kita buat 100. Terus kita buat ini dulu, jumlah barangnya kita buat 0, baru cons integer tahun sekarang. Pada barang gudang ini, array gudang digunakan untuk menyimpan maksimal 100 data barang. Selanjutnya itu jumlah barang. Variabel ini menyimpan jumlah barang yang ada di gudang. Baru cons ini digunakan sebagai acuan untuk mengecek apakah barang sudah expired. Selanjutnya kita membuat fungsi barang masuk, yaitu void barang masuk. Barang masuk barang di
fungsi barang masuk nih, fungsi ini digunakan untuk menambah barang baru atau menambah stok barang yang sudah ada gitu. Kita membuat fungsi ini. Oke, itu pertama kita membuat kita buat menunya 3, menu barang masuk 2, 3 n, baru ini string kode masukkan kode barang. Cin kode. Selanjutnya kita buat perulangan for integer i sama dengan 0, terus i lebih kecil jumlah barang plus plus. If gudang, kita kecil lagi, gudang gudang i kode sama dengan kode. Lanjut kita buat tambahan kan barang terdeteksi gudang i nama itu ada masukkan jumlah stok tambahan. Tambahkan sin tambahan. Oke, baru gudang stok plus sama dengan tambahan. Selanjutnya kita tampilkan stok berhasil. Stok berhasil ditambahkan.
kita buat if jumlah barang 100, terus gudang jumlah barang titik kode dengan kode masukkan nama barang. Gunakan sin ignore guideline agar dia rapi. Ini gudang I gudang salah, ini harusnya gudang jumlah barang. Titik nama. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan masukkan stok awal, gunakan sini gudang jumlah barang, stop. Nah, ini kita salin saja. Ini batas, masukkan batas minimal. Masukkan nama barang whole minimal. Kita rapikan. Ini kita ganti ke stok minimum. Selanjutnya masukkan tahun XP. Ini aja jumlah barang XP tahun. Jumlah barang barang baru berhasil didaftarkan ke gudang.
Oke, kita buat else-nya. Kita akan menampilkan kapasitas gudang penuh. Di sini kita lupa tambahkan ini. Selanjutnya kita masuk ke void barang keluar. Nah, pada barang keluar ini, fungsi ini digunakan untuk mengurangi stok barang. Alurnya itu masukkan kode, cari barang, masukkan jumlah keluar, cek stok, jika cukup stok dikurangi, jika tidak cukup transaksi gagal gitu. Outputnya adalah pengurangan stok berhasil atau transaksi gagal karena stok tidak mencukupi. Oke, kita lanjut ke codingannya. Di sini kita buat kayak yang di atas. Kita salin saja di sini. Lalu kita ubah ini keluar, menu barang keluar. Oke, masukkan kode barang. Selanjutnya ke perorangan for. Ini kita salin juga. Sini kita gunakan jumlah keluar, jumlah barang. Selanjutnya kita menampilkan nama barang, gudang ini nama, stok saat ini, gudang I stok. Oke, selanjutnya kita masukkan jumlah barang keluarnya. Barang keluar aja, jangan barang keluarnya. Tambahkan cin, jumlah keluarnya. Oke, selanjutnya kita membuat perulangan
kita salin yang ini dari salin jumlah keluar. Jadi jumlah barang baru if lebih kecil jumlah barang gudang D sama dengan kode barang keluar. Jumlah keluar ini apanya ya? Oh iya, salah. Ini jumlah keluar lebih besar gudang I gudang I stok. Baru if sini kita menggunakan ternyata kita menampilkan pengurangan stok berhasil dilakukan. Tanda seru kita buat berulang nya gudang I stok kurang sama dengan jumlah keluar. Kita akan menambahkan ini di bawah seharusnya ini kita salah, transaksi gagal transaksi gagal terus jumlah pengeluaran melebihi sisa stok. Oke,
benar. Selanjutnya membuka, ini di sini. Kekurangan di sini kita tampilkan kode barang tidak ditemukan. Seperti ini baru. Selanjutnya cari. Selanjutnya itu ada pencarian barang. Oke. Lanjut kita membuat fitur pencarian barang, yaitu kita menggunakan void lagi, pencarian barang. Cari barang, void cari barang. Nah, pada pencarian barang nih yang ketiga nih, fungsi ini digunakan untuk mencari barang berdasarkan nama atau kode. Jika nanti outputnya itu menampilkan jika ditemukan, program menampilkan data barang. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan barang tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke codingannya. Ini pasti bakalan bisa error. Istilah ini jangan lupa, ini kurang bagus. Ini tempatnya nggak di sini, tempatnya itu di sini. Nah, selanjutnya void barang. Pertama itu kita membuat menu barang keluar. Menu barang keluar dan fitur pencarian barang. Pencarian barang tadi gimana? Ini kita salin lagi. Ini kita buat pencarian barang. Pencarian barang. Nah, di sini kita menggunakan string keyword. Oke. Terus kita akan menampilkan, masukkan nama atau kode barang.
margin ignore, terus gunakan getline si keyword. Selanjutnya kita menggunakan bool ditemukan sama dengan false. Selanjutnya itu ada for is integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah barang. I plus plus. Selanjutnya kita if gudang i gudang titik kode sama dengan keyword gudang nama titik fill keyword sama dengan string and post. Setelah itu kita buka di sini, itu ada com, kita beri space agar lebih bagus, and hasil pencarian. Hasil pencarian stok minimum itu ada ini. Selanjutnya itu ada kode barang gudang sama dengan kode salin saja. Ini nama barang, ini nama, selanjutnya sisa stok, dan ini stok. Oke, lanjut. Selanjutnya itu batas minimum. Ini berarti stok minimum. Oke, selanjutnya itu ada tahun expirednya.
ini XP tahun harusnya. XP tahun terus ditemukan sama dengan, kalau misalnya barang ketemu itu berarti dia true. Jika ditemukan maka tampilan barang tidak ditemukan di dalam sistem. Langsung saja. Oke. Selanjutnya itu ada setelah cari barang itu tadi ada notifikasi stok minimum. Notifikasi stok minimum pada fungsi void kita buat dulu void stok minimum. Stok minimum. Nah, pada void stok minimum nih fungsinya ini mengecek apakah stok barang sudah mencapai batas minimum. Nanti outputnya itu jika stoknya sedikit, program memberi peringatan. Jika semua stoknya aman, program menampilkan semua stok aman. Lanjut kita ke codingannya. Ini karena cek, ya harusnya cek, ini harus cek stok minimum. Oke, sorry tadi salah. Terus kita membuat laporan barang, membuat notifikasi stok. Oke, kita membuat notifikasi dulu. Kita buat bagusnya notifikasi aja. Notifikasi stok minimum. Notifikasi stok minimum. Oke, selanjutnya itu kita memakai bool lagi. Ada yang kritis atau tidak barangnya, ada yang kritis false. Nah, terus kita tekan for gudang ini kita pakai tidak, di sini tidak, kita menggunakan seperti yang di atas. Seperti yang di atas itu integer i sama dengan 0, terus i lebih kecil jumlah barang, i plus. Selanjutnya if gudang, nah di sini baru gudang i stok lebih kecil sama dengan gudang i
stok minimum. Selanjutnya kita membuat peringatannya, tampilkan peringatannya. Peringatan barang, kita buat peringatan barang. Stok minimum, kita buatkan peringatan barang. Selanjutnya gudang I itu nama, masuk ke I, titik. Seperti ini. Buka kurung, ini gudang. Nanti ini titik buka, gitu. Buka kurung, tutup atau buka ya? Buka, nanti baru bawahnya harusnya itu. Oke, gudang I titik kode, titik kode. Terus kita buka ini kritis, kasih peringatan seru kritis, stok tersisa gudang ini sama dengan gudang I. Stok ke batas minimum. Terus ini ada kritis, true. Selanjutnya di sini kita berikan if seru ada kritis, terus kita menampilkan count semua stok aman dan bersih.
batas ambang batas minimum minimum. Selanjutnya kita membuat with laporan expired. Laporan tunggu yang kelima dan itu ya memang expired benar. Sebentar. Kita cek OBS nya apakah aman. Oke, masih aman. Lanjut. Baik, pada laporan expired nih, fungsi ini mengecek barangnya sudah melewati tahun expired. Nanti output itu program menampilkan daftar barang yang sudah expired gitu. Oke, kita lanjut ke codingannya. Fitur expired, laporan expired. Kita buat satu dua tiga. Laporan barang expired tahun acuan tahun underscore sekarang. Buka tiga tutup. Bentar, ini kita salah. Berarti di sini kita gitu. Oh, jadi kita salah. Baru tahun sekarang. Tahun sekarang baru kita turun sama dengan buka ulang sama dengan tunggu. Situ tutup. Sini kok masih berwarna biru dia nih. Saya tidak tahu. Coba kita lanjutkan
saja. Kalau misalnya nanti error kita perbaiki. Seperti ini. Lanjut kita menggunakan bool lagi. Ada yang expire, berarti sama dengan false. Kita ke for TI sama dengan 0, I jumlah barang, I plus. Selanjutnya itu ada if undang I dengan XP tahun. Sekarang kita nampilkan count bagus dan tidak ada barang di dalam gudang. Kan aduh, ini buat di bawah nanti harusnya. Saya salah lagi, ini untuk tampilan jika itu bernilai true atau benar. Ini kita buat expire buka kurung. Tunggu, ini kita hapus dulu aja. Expired nanti baru buka. Kita pilih gudang I, itu bernama kedaluarsa sejak tahun. Maka gudang I nama XP tahun seharusnya. XP tahun. Seperti ini. Tarik lanjut, baru di sini kita buat kan bagus.
harus gunakan if con expired XP tahun. Oke, ini kalau ada expired, nah seperti ini. Selanjutnya kita membuat fungsi laporan stok atau void laporan stok. Kita buat void laporan stok, laporan stok. Nah, pada bagian ini, pada laporan stok, fungsi ini mengecek barang yang sudah melewati tahun expired. Nanti output itu menampilkan program menampilkan daftar barang yang sudah expired gitu. Oke, kita lanjut ke codingannya. Pertama itu kita membuat tampilan ini. Versi baru ini juga, dan kita buat segini dulu. Data laporan seluruh stok gudang. Nah, seperti ini aja. Nah, oke, selanjutnya coba lagi. Kita buat lift itu, kita buat 12 saja. Terus kode lagi kita buat 20 saja. Kita buat nama barang. Selanjutnya set lagi, ini kita buat 10. Kalau ini stok. Oke. Selanjutnya ini terus
ini kita buat 20, kebanyakan 12 saja, 12 ini. Terus ininya stok minimal. Oke, kita buat 20, kebanyakan 20, 10 aja. Expirednya terus buat selanjutnya kita buat jadi user sama dengan 0, lalu lebih kecil jumlah barang, selanjutnya kita left untuk menampilkan itu di 12 saja. Terus gudang I salin saja. Ini kita buat di 10 saja. Ini titik stop. Ini kita buat di 12. Ini sampai 12. Ininya stok minimum minimum. Oke, terus itu ada terakhir buat tahunnya tadi, dibuat expirednya itu ada 10. Terus ini split tahun itu. Selanjutnya kita copy yang ini, seperti itu. Selanjutnya kita buat gudang 0 sama dengan B01. Terus beras premium ya, beras
saya ragu, kita lihat. Iya, beras premium benar. Beras premium kita di 45. Selanjutnya 2029 masa expirednya. Ini kita buat pengisian dummy data awal agar program langsung interaktif saat dirun oleh nanti gitu. Gudang satunya sama dengan B02. B1 B02, oke. Terus tadi itu yang kedua ada minyak goreng kalau nggak salah. Minyak goreng itu kita buat di 410, expirednya 2028. Terus gudang 2 B03 yang 3, yang terakhir itu masalah susu kalet. Sekali itu kita buat di 12 terus 5 2026 2024 ya. Lalu jumlah barang ada 3. Terus ada integer pilihan, kita buat pilihan pakai kita akan menyalin yang mana ya? Yang nyali itu salin di sini. Nah, kita buat menu manajemen gudang kelompok 5. Itu 2, 3. Segini cukup ini. Itu 2, 3. Seperti ini aja. Oke, lanjut kita pilihkan satu, itu ada barang masuk, kita tampilkan. Salah cara tampilkannya. Seperti ini dulu, nanti di while baru. Kedua itu barang keluar. Yang ketiga itu ada pencarian barang. Pencarian barang. Yang keempat itu kalau tidak salah tadi notifikasi untuk minimum.
2, 3. Notifikasi stok minimum. Yang kelima itu kalau nggak salah tadi itu laporan expired. Enam itu ada laporan seluruh stok. Lalu yang ketujuh baru yang ketujuh tuh keluar. Oke, ininya jangan sampai lupa, nanti jadi tampil. Selanjutnya kita ya nih pilih menu 1 sampai 7. Nah, baru ini kita menggunakan mesin pilihan biar dia menampil. Nah, pada fungsi switch ke sini digunakan untuk menjalankan menu sesuai pilihan pengguna. Contohnya pilihan pengguna milih 1, maka masuk ke proses barang masuk. Jika pilihan 2, maka barang keluar. Perulangan ini membuat menu terus muncul sampai pengguna memilih nomor 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat switchnya. Pilihan oke, 1 itu barang masuk, break. Oke, ini kita buat sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang kedua itu barang keluar. Yang ketiga itu cari barang. Aduh, alarm sudah bunyi. Ini 4, ini 5, ini 6, itu 2, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh. Oke, yang keempat itu kalau tadi cek set minimum, mana ada stop minimum. Yang kelima itu laporan
barang expired, laporan ke 7 itu laporan stok. Kita pastikan lagi barang masuk, barang keluar, cari barang, cek stok minimum, laporan expire, laporan stok. Oke, terus ini yang terakhir, setuju kita buat account program selesai, terima kasih. Kemudian break, jangan lupa pakai default namanya pilihan tidak valid, gunakan angka 1 sampai 7. Di sini while-nya pilihan sama dengan 7. Baru return. Jumlah keluar gudang I, masuk menu barang keluar. Ntar kita gudang I step 4. Keluar gudang I titik stok, jumlah keluar lagi gudang I stok. Astagfirullah, di sini harus if harusnya. Coba kita kan ada ini digunakan. Di sini kita count titik komanya kurang sama ini. Lihat lagi if gudang notes. Di sini gudang keyword, cari barang, keyword lah sama dengan keyword gudang I. Gudang I titik nama fin keyword industri notes. Ini tidak guna. Di sini kita buka, kita hapus, kita sekalian
Sini saya salah tulis. Oke, ini kita hapus saja. Nah, coba seperti ini. Masih salah gudang. Ditemukan false for integer. Integer sama dengan jumlah barang di plus keyword guna and post. Tidak salah ini. Seharusnya cuman ini lah. Gudang ntar kita harus cari kesalahan kita di mana nih. Ditemukan false. Sudah benar. If gudang i titik kode string keyword sudah pas. Nama di sini ada koma, ternyata saya salah saya typo. Di sini saya juga typo ternyata. Terus ada kritis true, batas min batas min. Kritis stok tersisa. Batas minimal. Astagfirullah, di sini aku kurang. Gudang i titik stok minimum ya. Ini stok minimum titik tidak usah pakai titik, berarti gini. Ini tutup kurung. Nah, coba seperti ini. Bismillah. Sepertinya kita akan ini coba kita run kan. Pilih satu, masukkan kode barang. Misalnya kita masukkan kode barang
B01. Barang terdeteksi beras premium, masukkan jumlah stok. Misalnya kita masukkan jumlahnya 5, terus pencarian barang, masukkan nama atau kode, kita masukkan B03. Barang tidak ditemukan dalam sistem karena BO nya kurang gede. Kita ulangi lagi, 3 B03. Nah, di sini kelihatan hasil pencarian stok minimumnya kode barang yaitu susu. Sisa stoknya tuh 12, batasnya 5. Jika kita keluarkan barang, misalnya kode barang B01, kita mau keluarkan susunya. Beras premium saat ini adalah stok saat ini 50. Kita keluarkan 25, baru 4 ini notifikasi stop, notifikasi ya jadinya, maklum aja. Nah, di sini kita ke resisten minyak goreng, maka langsung terdeteksi B02 kritis, stok tersedia 4, batas minimalnya tuh minyak goreng ada 10, jadi ini kritis. Selanjutnya itu 5, laporan barang, susu kaleng kadaluarsa sejak tahun 2024. Ini tidak bagus, tidak ada barang kadaluarsa di dalam gudang. Selanjutnya kita pilih nomor 6. Nah, ini data laporan seluruh stok gudang. Karena beras premium tadi awal 50 udah kurang kita pelangi, maka sisanya jadi 12 gitu. Coba kita masukkan barang, coba kita nambahkan susu kaleng B0, kita nambahkan minyak aja, B02, masukkan 30. Kita pilih nomor 6 lagi. Nah, jadi tadi kan 4 kita tambah 30 jadi 34. Terus kita keluar. Maka program selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan banyak error. Saya masih belajar juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.